Halo, kembali lagi dengan saya Wai Satria. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengimplementasikan data visualization menggunakan pair grid. Bagaimana cara penggunaannya? Yuk, kita bahas saja. Nah, pair grid adalah metode plotting dengan melihat hubungan antara kombinasi pasangan dua feature numerik dari sebuah dataset. Nah, hasil plot ini disajikan dalam grid subplot ya, yang memiliki ukuran baris kali kolom. Baris kolom ini jumlahnya itu sebanyak jumlah feature numerik yang ingin diplot. Fungsi dari pair grid adalah untuk memperlihatkan hubungan antar dua feature numerik secara keseluruhan. Nah, di sini ada struktur pair gridnya, dan pair grid ini terdiri dari pair kolom yang di bawah itu, kemudian ada pair barisnya. Nah, di sini ada bentuk yang aneh kan dari diagonal ini, kenapa bentuknya beda dari yang lain? Nah, ini adalah bagian diagonal namanya. Nah, sedangkan yang di atas diagonal dan di bawah diagonal itu bentuknya sama. Kalau yang di atas itu namanya upper diagonal, yang di bawah itu namanya lower diagonal. Nah, yuk kita coba aja implementasi dengan menggunakan Python. Lihat video ini. Oke, kita lanjut hands-on menggunakan pair grid ya. Jadi pair grid ini panduannya udah ada di dokumentasi seaborn.pair grid di sini. Ada beberapa parameter dan penjelasan serta contohnya. Kali ini saya akan memperlihatkan cara penggunaannya. Oke, cara penggunaannya tinggal panggil aja ya, seaborn pair grid. Pertama, kita jangan lupa untuk ngecek feature numerik yang ada di dataset gitu. Dalam hal ini kita pakai dataset employee, dan di sini ada banyak jumlah feature atau kolom yang kita bisa gunakan. Oke. Dan kemudian kita definisikan kolom-kolom yang kita ingin plot itu apa aja. Nah, di sini saya ambil age, hourly rate, daily rate, sama monthly income. Oke, tinggal didefinisikan G-nya, bikin suatu parameter variabel G ini sebagai SNS pair grid-nya. Kemudian kita mapping semuanya itu ke dalam scatter plot, dan kita juga bisa tambahkan legend di sini. Dan sebenarnya dari gambar ini ya, gambar default ini dapat dilihat ini ada dua bagian pair grid ya. Ini yang diagonal gitu. Diagonal ini biasanya untuk plot dengan kolom atau feature yang sama. Selain itu juga ada yang namanya off diagonal yang selain diagonal ini. Nah, diagonal ini menampilkan plot untuk X dan Y dengan feature numerik yang sama. Jadi sehingga ketika ditampilin dengan menggunakan scatter plot, maka akan tampak seperti garis lurus saja gitu. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan info yang lebih banyak, biasanya diagonal ini hanya untuk histogram saja. Mana tujuannya itu nanti untuk mengetahui distribusi feature numerik itu sendiri gitu. Jadi kita nggak melihat keterkaitan antara dua kolom atau dua feature. Oke. Selain itu, nih juga ada selain ada diagonal dan off diagonal, pair grid ini juga bisa membagi off diagonal itu menjadi upper diagonal dan lower diagonal. Jadi sebenarnya ini redundant ya. Ini bagian yang upper, dan ini bagian yang lower. Nah, sebenarnya ini ngeplot suatu hal yang sama gitu. Jadi kita bisa gunakan parameter diag_share ya di sini. Ini ketika kita pengen ubah diagonalnya, tinggal didefinisikan aja mapping diagonalnya itu bentuknya seperti apa. Dan ketika kita tahu kalau yang atas dan bawah itu redundant, kita bisa milih salah satu gitu. Dan di sini
dalam hal ini kita hanya menggunakan pair grid yang diagonal yang lower aja gitu. Sehingga ini yang di atas udah nggak ada. Nah, kita bisa menggunakan diag share ini ya. Diag share kita definisikan sebagai false di sini. Perlu diingatkan untuk skala Y pada diagonal pair grid ini tidak bisa jadikan referensi nilai sebenarnya. Jadi kita hanya bisa melihat distribusinya aja. Dan sama halnya seperti histogram yang sebelumnya ya, kita juga bisa mengubah nih dari histogram plot ini yang bentuknya bin segini, itu menjadi lebih mulus. Jadi menggunakan kernel density estimate. Jadi udah nggak ada lagi bin yang tadi kita pakai. Jadi semua bentuknya mulus seperti ini distribusinya. Nah, berikutnya kalian juga bisa menambah dimensi plotnya ya menggunakan parameter hue. Ini hue-nya attrition. Tapi jangan lupa feature kategori yang jadikan hue harus dimasukin ke dalam kolom pair-nya terlebih dahulu. Jadi ini hue di sini saya copy ke sini. Kalau nggak dimasukin ini bisa error. Jadi ini bentuknya, hasilnya warnanya dibagi dua ya, karena tadi kita masukin hue. Sedangkan kalau kita masukin data nominal ya, kalau data nominal hue-nya ini bakalan bentuk seperti pelet gitu, menandakan ya nilainya itu semakin solid maka nilainya itu semakin tinggi. Oke, sekian, kita kembali ke materi utama. Nah, gimana? Udah mengerti mengenai pair grid? Silahkan coba ulangi lagi ya. Semoga bisa lebih paham tentang materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.